Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat Muslim, kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Kesempatan ini kita berada di bulan suci Ramadan dan Alhamdulillah narasumber dari Forum Sinergi Muslim hadir semua, termasuk host kita yang biasa sering tampil. Hari ini Alhamdulillah kembali beliau bisa tampil bersama kita. Ada Ustaz Suhabi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukur. Sehat ya? Kita udah lama ya, kita lama tidak ya? berbincang lagi untuk Bukan kita, Ustaz yang udah lama. Baik, Ustaz, syukur. Kayaknya banyak persoalan yang mungkin kita bahas mungkin ya. Karena sudah lama kita ingin melihat dan kondisi ternyata perkembangan kekinian berbagai peristiwa di negara kita ini cukup cepat itu, Pak. Banyak sekali dinamika yang kita lihat ya. Ada misalnya tagar Indonesia gelap ya, atau tagar kabur aja dulu ya. Termasuk yang terbaru, banjir yang melanda di Jabodetabek. Ini kan kasus-kasus besar yang hari ini kita lihat dan begitu memancing perhatian masyarakat. Nah, cuman yang menarik apa di balik itu semua, Ustaz? Ini kemudian terjadi di tengah-tengah kita dan bagaimana harusnya kita menyikapinya? Iya, memang ada sebuah sebuah pertanyaan besar bahwa pemerintah saat ini itu kan mengklaim sebuah berkelanjutan begitu ya. Tapi begitu dilanjutkan ternyata banyak masalah yang muncul saat ini gitu. Nah, tentunya ini kan dalam tanda kutip nggak sebuah persoalan yang ujuk-ujuk, tapi kumulatif dari sebuah dinamika di rejim-rejim sebelumnya. Iya kan menarik, tagar Indonesia gelap, kemudian kabur aja dulu, banyak disuarakan oleh anak-anak muda, anak-anak milenial, anak-anak Gen Z ya. Itu mungkin ketika mereka melihat kasus korupsi, coba hampir 1.000 triliun di Pertamina, Ustaz. Betul. Kemudian kasus pagar laut yang sampai sekarang juga tidak jelas, bahkan kecenderungannya menguap kasusnya ya. Tidak jelas ini ujungnya kemana. Kemudian kasus apalagi yang lain, Ustaz? Begitu banyak. Betul, banyak kasus yang muncul seperti yang tadi mengenai pagar laut nggak jelas, bahkan hanya dikanalisasi pada level yang sangat bawah itu kan. Gitu. Terus ternyata muncul mega korupsi, artinya ini korupsi yang paling besar selama di Indonesia ini, yang Pertamina itu, ini kan. Muncul juga penolakan terkait dengan program bergizi kan di Papua. Siswa-siswa demo. PHK di mana-mana, Ustaz. Ribuan karyawan di PHK hari ini. Bahkan pemerintah saat ini itu di PHK kan menyatakan contoh Seritek itu kan tidak akan ada PHK. Nah, ternyata kan terjadi PHK gitu. Juga. Nah, ini yang akan kita bincangkan dengan narasumber kita dari Forum Sinergi Muslim. Di sini sudah ada Ustadz Ray Iskandar. Ustadz, apa kabar Ustadz Ray? Alhamdulillah sehat. Juga Ustadz Imam Syafi'i. Beliau juga sudah lama itu tidak memberikan pemikiran-pemikiran krisis, dan juga Ustadz Irfan. Nah, mungkin kita ingin tahu dulu nih dari Ustadz ini mengenai apa sih persepsinya dengan Indonesia gelap yang kalau menurut Ustadz masing-masing dulu nih sebelum kita masuk lebih khusus gitu. Ustadz Ray mungkin. Ustadz Ray dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya lihat ya tentang Indonesia gelap itu, kalau pasti kita merujuknya kepada akidah kita, itu akan jelas melihatnya. Saya ingin coba mengajak para pemirsa, teman-teman semua, untuk melihatnya menjadikan alat ukur Islam saja. Jadi alat ukurnya itu menjadi tepat. Contoh misalnya begini. Kenapa hari ini gelap? Tadi udah disampaikan di atas. Oh, korupsi luar biasa. Kemudian PHK di mana-mana. Kemudian banjir yang kemarin itu yang di luar dugaan, yang itu tempat itu tidak pernah banjir. Sekarang malah nomor 1 di Bekasi itu. Kemudian Karawang, kemudian Bogor dan seterusnya, Jakarta. Jadi kalau melihat tadi, ternyata jelas apa yang digambarkan oleh akidah Islam, bahwa saat kita melihat kemungkaran, kerusakan itu terus akan berdampak kepada kegelapan itu sendiri. Tidak hanya gelap, sangat gelap. Nah, ini mudah-mudahan dari perspektif ini kita bisa menjadi tahu, oh iya, yang gelap itu tidak boleh terjadi. Kenapa muncul kegelapan? Karena kita berpaling daripada apa yang harusnya Allah mau. Kalau misalnya hari ini, contoh misalnya, saya ingin coba
elaborasi contoh tentang itu Ustaz, tentang banjir. Sekarang kan saya agak sedikit suka ini dengan gubernur yang baru, gubernur Jawa Barat kita. Dia cukup berani, ya mudah-mudahan berani terus gitu, tidak seperti yang kemarin ngomongin pagar laut, mencabut suatu warga surat-surat terkait dengan legalitas, kemudian dia kemudian membatalkan kembali mengembalikan surat. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. KDM Kang Deddy Mulyadi, kita support, mudah-mudahan bisa istiqomah. Beliau sampaikan langsung strike terkait dengan banjir itu alih fungsi lahan. Langsung itu akan memberikan dampak yang luar biasa dan langsung action. Hibis itu yang di puncak dibongkar. Sebelum Lebaran harus sudah selesai. Kemudian pekerja di sana dijanjikan dibayar tanpa bekerja sampai tanggal 27. Setelah tanggal 27 Maret ini dia akan dipekerjakan untuk nanam, dihijaukan kembali, dihutankan kembali. Artinya sangat paham. Yang dimana sebelumnya kita sangat paham juga rejim hari ini dan rejim sebelumnya itu melihat tentang banjir selalu dihubungkan dengan seperti anak-anak sekolah karena buang sampah sembarangan. Artinya tidak pernah menyelesaikan masalah. Apa yang dilakukan? Apa yang harus kita lakukan maksud saya? Islam tuh meminta kita itu mencari persoalan utama. Kenapa ini gelap? Kenapa ini misalnya PHK? Kenapa ini tadi ada korupsi? Padahal gajinya katanya Ustaz, ada seorang tersangka itu 1,38 per tahun. 1,38 miliar per bulan. Jadi bisa dihitung ya berapa gaji yang di atasnya. Kemudian gaji yang di atasnya lagi. Karena tidak pernah terjadi dalam korupsi hari ini ataupun sebelumnya yang dilakukan sendirian. Tidak pernah terjadi. Poinnya adalah kalau kita ingin coba melihat tadi dengan kacamata Islam, kita diminta oleh Allah untuk mencari persoalan utama. Apa persoalan utamanya? Ternyata kalau melihat tadi, oh iya kegelapan itu karena kita salah mengelola kita. Salah mengelola apa yang ada di tengah-tengah kita. Minaz zulumati ila nur, dari ke zulumat kepada nur. Zulumat itu kegelapan, nur itu kepada cahaya. Allah menawarkan Islam sehingga kita akan menyelesaikan persoalan tadi. Tidak pernah ada tadi PHK yang sistemik, yang tidak ada kerusakan alam yang sistemik, malah bukan hanya sistemik, TSM. Apa TSM itu Ustaz? Terstruktur, sistematik dan masif. Jadi istilahnya luar biasa. Saya melihat itu sedikit dari kacamata akidah kita, dan kita pun harus melihat segala persoalan hidup kita dari kacamata itu. Apa yang kita bisa lihat selebihnya? Coba silahkan persoalan apapun yang ada di tengah kita selalu standarisasi dengan akidah kita. Baik, Ustaz. Lanjut ke Ustaz Imam ya. Iya, Ustaz Imam. Bagaimana Ustaz Imam mandang tagar Indonesia gelap atau tadi kabur aja dulu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama memang kalau saya sendiri dengan usia yang di atas 60 ini melihat kondisi Indonesia ini memang semakin memprihatinkan ya. Jadi saya ini memang hidup mulai dari zaman Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, terus Pak Megawati ya, Pak SBY, Pak Jokowi, sama sekarang. Jadi rasanya dari dulu sampai sekarang bukannya tambah naik gitu, tambah sulit untuk dipahami gitu. Bagi orang awam mungkin apa yang sebenarnya ini terjadi nih, di mana letak kesalahannya itu. Tapi begitu saya memahami tentang kehidupan dan memahami tentang risalah kehidupan yang sesungguhnya, bahwa kita manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk beribadah kepada Allah supaya sempurna diberikan risalahnya, risalah kehidupan, yang telah diturunkan kepada Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad SAW, pada kurang lebih abad ke-6 Masehi ya, dan itu risalah yang
mestinya betul-betul kita yakini bahwa itu risalah yang paling sempurna dari risalah Allah yang telah turunkan di muka bumi ini. Nah, dari sinilah mungkin bagi orang-orang yang sudah menggunakan standar kehidupan itu dari risalah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW itu baru mengetahui sebetulnya di mana letak salahnya bangsa atau negeri Indonesia ini yang diberikan kekayaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau saya nilai itu Indonesia inilah negara yang betul-betul diberikan anugerah daratnya, lautnya, kemudian iklimnya, itu yang luar biasa. Bahkan saya bayangkan bahwa tanah dan air yang yang diberikan di Indonesia itu bisa dimanfaatkan sepanjang tahun. Enggak seperti di negeri lain yang iklimnya itu hanya beberapa saat saja kalau untuk menghasilkan suatu bahan karbohidrat gitu. Indonesia itu iklimnya saja itu betul-betul mampu menjamin kelestarian kehidupan untuk memproduksi pangan. Kalau itu kita menyadari bahwa betapa besarnya Allah itu memberikan anugerah kepada kepada Indonesia ini. Bukan cuman yang ada seperti itu, tapi di dalamnya banyak kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu. Ada minyak, ada tambang, ada minyak gas lah, ada tambang-tambang emas dan lain sebagainya yang sulit ditemukan di negeri yang lain. Bahkan kalau saya ngomong untuk pertanian saja, untuk minyak, Indonesia itu ada yang di dalam bumi kandungannya, itu berupa minyak dan lain sebagainya. Ada yang di atas bumi, minyak sawit. Sawit itu betul-betul tanaman yang bisa menghasilkan minyak itu. Seharusnya dengan kekayaan yang demikian, itu mestinya bisa membawa kemakmuran yang luar biasa. Kalau hidupnya menggunakan risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, saya melihat karena umat Islam belum memahami Islam secara sempurna, secara kafah. Baik, mungkin ya selama ini mungkin untuk masalah akidah sudah bisa lah dipahami. Masalah akhlak ya, kan akidah, akhlak dan muamalah. Nah, akidah dan muamalah mungkin bisa udah dilaksanakan dengan baik lah oleh umat Islam. Tapi masalah muamalah itu kalau menurut saya belum diterapkan secara kafah. Sistem politik, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem sosial dan sistem pengelolaan sumber daya alam. Ini mestinya harusnya menggunakan risalah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat saat ini ya tadi kalau tadi sudah disebutkan kalau dulu dengan risalah Islam itu dunia yang jahiliyah, dunia yang gelap, minaz zulumati ilan nur. Dengan risalah yang sempurna itu dunia yang jahiliyah, yang bodoh, yang banyak kerusakan, itu menjadi suatu kondisi yang terang benderang, penuh kebahagiaan dan sustainable dan lestari gitu. Nah saat ini kayaknya sudah hampir puncaknya, kegelapannya itu sudah hampir gelap ya, gelapnya itu betul-betul gelap. Nah mestinya ini pas ya di bulan Ramadan juga, ini mestinya direnungkan oleh kaum muslimin baik di Indonesia maupun di luar Indonesia ya, dimanapun juga berada, bahwa momentum Ramadan itu betul-betul untuk menjadikan kita itu memiliki pemahaman yang utuh dan mau memahami, mempelajari risalah Islam itu secara sempurna, sehingga perintah Allah untuk kita berislam secara kafah Al-Baqarah 208 itu betul-betul dilaksanakan. Karena pada hakikatnya Allah meminta kita puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh itu sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang yang terdahulu supaya kita bertakwa.
kita betul sami'na wa ata'na, apapun yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan, apapun yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Dan termasuk ini yang penting bahwa apa saja yang diperintahkan oleh Allah itu yang mestinya dipahami oleh umat Islam selama bulan Ramadan ini, sehingga betul-betul keluar dari Ramadan ini benar-benar bisa menjalankan Islam secara kafah dan benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada seluruh aspek kehidupan, termasuk tadi perkara-perkara yang yang menjadikan Indonesia betul-betul gelap ya, bahkan pengen keluar ya, pergi aja dulu, kabur aja dulu itu supaya, karena di sana ada yang lebih terang gitu. Nah, saya melihatnya di situ, ini sudah betul-betul sudah waktunya umat Islam itu introspeksi diri, apakah pemahaman tentang risalah yang diyakini ini, agama Islam yang telah diyakini itu betul-betul sudah dilaksanakan secara utuh atau belum. Harapannya ya puasa tahun inilah mudah-mudahan umat Islam Indonesia betul-betul menjadikannya Ramadan itu menjadi suatu proses perubahan yang benar-benar hakiki, kemudian nanti keluar dari Ramadan itu benar-benar menjadi orang yang bertakwa yang sesungguhnya, ketakwaan yang hakiki. Saya kira mungkin itu. Tapi ada menarik sebenarnya, ini gilirannya ke Ustadz Irfan. Kalau tadi dari Ustadz Tir dan Ustadz Imam, seakan-akan Indonesia Gelap ini disampaikan bahwa problem utamanya adalah bagaimana memang pengelolaan negeri ini yang tidak sesuai dengan akidah yang diyakini mayoritas umat akidah Islam. Tapi apakah betul bahwa ini terjadi, dan apakah kalau memang penerapannya negara ini dikelola dengan Islam, gelapnya ini akan menjadi hilang dan menjadi terang gitu Ustaz? Atau malah menjadi semakin pekat gitu? Kalau anak muda bilang tahu gelap. Karena kemudian Indonesia itu dipandang gelap, maka ada modus kabur aja dulu. Nah, kalau kita simpulkan ya dari dua tagar tadi, Indonesia gelap dan kabur aja dulu, ini sebenarnya refleksi ya, cerminan refleksi terhadap kondisi negeri ini, kondisi rakyat Indonesia. Jadi kalau kita bedah, ada 3 hal sebenarnya kenapa kemudian disimpulkan Indonesia itu gelap. Pertama, banyak sekali persoalan yang dihadapi oleh negeri dan rakyat Indonesia. Baik persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan sosial, maupun persoalan lingkungan yang tadi sudah dibahas. Persoalan politik misalkan, begitu carut-marutnya pertarungan konstelasi politik di Indonesia ya, dengan melakukan ajang pemilu yang tidak jurdil, yang selalu dikampanyekan pemilu jurdil, itu ternyata tidak terjadi. Kemudian kondisi ekonomi, banyak pengangguran yang tadi sudah disebut. Kemudian penurunan daya beli masyarakat karena diakibatkan pengangguran, ekonomi yang melemah kan gitu. Nah, kemudian ada persoalan-persoalan lingkungan yang tadi disebut banjir dan lain sebagainya. Nah, jadi karena banyak sekali persoalan yang dihadapi itu akhirnya membuat frustrasi rakyat itu. Itu satu hal. Yang kedua, ternyata banyak sekali persoalan itu tidak ada penyelesaiannya kan gitu. Jadi rakyat itu dibuat dalam tanda petik persoalan yang dihadapi itu kemudian diberikan pemanis sedikit sehingga rakyat kemudian dilupakan, dilenakan dengan persoalan yang sesungguhnya terjadi. Kita lihat misalkan persoalan-persoalan pagar laut yang kemarin. Persoalan pagar laut ternyata solusinya hanya pagarnya dicabut. Tapi tidak diketemukan siapa yang memagari, siapa aktor di balik pemagaran itu, dan tidak ada proses hukum.
hanya dikambing hitamkan saja kepala desa Kohot. Itu pun hanya sekedar dianggap sebagai kasus korupsi, kemudian diminta untuk ganti rugi. Setelah itu selesai kan gitu. Kemudian kemarin misalkan persoalan gas melon, begitu dilemparkan nggak boleh diecer, harus ke pangkalan resmi, kemudian dibalikkan lagi regulasinya, selesai juga kan. Tapi esensi persoalan utama, persoalan pokoknya itu nggak pernah diselesaikan. Jadi yang pertama banyak sekali kasus, banyak sekali persoalan. Yang kedua penyelesaiannya tidak ada. Nah yang ketiga karena di sini itu tidak ada penyelesaian terhadap berbagai problematika, berbagai persoalan tadi, akhirnya kemudian ada kepikiran gitu, ya sudah, kita cari tempat yang baru kan gitu. Kabur aja kan gitu lah, tinggalkan Indonesia karena memang carut marut berbagai persoalan dan tidak ada ujung penyelesaian. Dan dilalahnya ada negara-negara yang menangkap gitu, seperti contoh Jepang gitu ya tadi. Itu juga diperparah dengan sikap dari pemimpin-pemimpin negeri ini. Misalkan ada tagar Indonesia gelap, pemimpin negeri ini bilang apa? Yang gelap itu lo kan gitu. Gue enggak, Indonesia enggak terang katanya kan begitu. Kenapa terang? Karena dia punya pundi-pundi yang begitu melimpah. Kemudian ada tagar, kabur aja dulu. Pemimpin negeri ini bilang, ya sudah kabur aja, kalau perlu nggak usah kembali kan gitu. Nah ini sikap pemimpin negeri yang tidak mencerminkan dia sebagai seorang pemimpin. Harusnya dia refleksi, dia koreksi, dia mawas diri. Kenapa kemudian rakyatnya sekalipun yang kemudian bersuara itu hanya satu. Sekalipun satu, apalagi ini bukan satu, sudah banyak sebenarnya kan gitu. Harusnya mawas diri apa yang sudah dia lakukan dalam kepemimpinannya untuk memimpin negeri ini dan menyelesaikan urusan-urusan rakyat. Nah, tapi sikap-sikap arogansi dari pemimpin tadi itu tidak mencerminkan dia sebagai pemimpin yang baik. Nah, jadilah sudah banyak persoalan, kemudian tadi sikap dari pemimpin juga begitu. Nah, kemudian tadi kan pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Persoalan-persoalan yang bejibun banyak itu kenapa terjadi? Karena pertama, memang dari dasarnya ya, negeri ini itu kan yang menciptakan Allah SWT. Negeri ini akan menjadi negeri yang tetap makmur kalau kemudian dijalankan dengan aturan-aturan yang juga berasal dari Sang Pencipta kita, Allah SWT. Yang kedua, karena juga tidak amanahnya pemimpin-pemimpin negeri kita. Jadi mereka sudah dikasih amanah kepemimpinan, tetapi ternyata tidak memimpin dengan baik. Dari mana bisa disimulkan? Dari statement-statement mereka aja kan gitu. Dari statement mereka itu ternyata tidak mencerminkan mereka memegang amanah kepemimpinannya. Kemudian faktanya kita tahu persoalannya kan banyak. Jadi angka kemiskinan masih sangat tinggi, pengangguran masih sangat besar. Kemudian mencari pekerjaan susah, pendapatan untuk dianggap sebagai layak menurut standar WHO juga banyak sekali yang kemudian tidak bisa sampai di sana. Nah, persoalan belum lagi nanti persoalan pendidikan dan segala macamnya yang itu melahirkan generasi masa depan yang makin gelap kan gitu. Kemudian akan melahirkan berbagai persoalan hidup karena pendidikannya tidak bagus, kemudian muamalahnya juga tidak bagus, akhirnya timbullah berbagai penyakit-penyakit sosial masyarakat. Nah, jadi kuncinya persoalan kita menjadi Indonesia menjadi gelap dan rakyat mau kabur itu pertama karena sistem yang dijalankan di negeri ini tidak baik. Kemudian yang kedua, kita dapat pemimpin juga yang tidak baik. Ya. Baik, ya Ustaz Irfan. Ini karena waktu juga
sudah mendekati berbuka ya. Iya, sebentar lagi. Kita minta closing dari masing-masing Ustaz. Ya. Mungkin pertama kaitannya dengan bagaimana kita umat Islam, ya, utamanya untuk menyadari dengan kondisi yang ada, kemudian mau berubah saat yang kedua mungkin bagi Ustadz Imam, bagaimana sikap harusnya para tokoh Islam ya menghadapi kondisi Indonesia yang hari ini tadi dianggap sebagai sudah gelap dan sebagian bahkan ingin kabur dari luar Indonesia. Para tokoh Islam, para ulama harusnya bagaimana menyikapinya. Ustadz Irfan mungkin nanti bagaimana para pemimpin negeri kita yang hari ini sedang berkuasa menyikapi seruan dakwah yang disampaikan oleh umat Islam ingin memperbaiki Indonesia itu harusnya bagaimana? Kita Ustaz baik dulu. Iya, saya pertanyaannya lupa itu. Bagaimana umat Islam ini menyikapi kondisi hari ini agar mereka punya kesadaran untuk berubah? Iya, sebenarnya tadi sudah saya pikir yang sebentar ini waktunya cukup mencerahkan. Kalau menyimak dengan baik. Sederhana sebenarnya Ustaz. Kalau melihat apa yang tadi disampaikan, dan saya yakin kaum muslimin siapapun ataupun di luar muslim merasakan kesulitan hari ini, kegelapan hari ini, keberantakan hari ini, kerusakan hari ini. Nah, kenapa? Tadi dari awal saya sampaikan, kita harus menggunakan Islam. Ya, kenapa harus menggunakan Islam? Pertama, Islam adalah agama mayoritas di negeri ini. Yang kedua, Islam pernah diterapkan selama 13 abad dan memberikan kemakmuran, keberkahan, ketidakgelapan, bukan terang ya, ketidakgelapan, keberkahan. Jadi artinya apa? Kalau kita memunculkan kesadaran kepada masyarakat, ya kita kembali kepada Islam. Kalau ingin kegelapan itu hilang, yang kabur itu akan kembali karena negaranya dia akan proper kepada rakyatnya, akan mengurusi rakyatnya. Dia tidak harus berangkat ke orang lain, apalagi dengan ungkapan jangan nggak usah kembali lagi. Padahal fenomena ini pun bukan baru-baru ini, Ustaz. Dari tahun 1980-an sudah berangkat, Ustaz. Karena kebetulan ini sekarang viral, jadi itu yang diangkat. Jadi sekali lagi kita menyeru, ingin kalian atau kita keluar dari kegelapan, kita harus kembali kepada Islam. Hanya Islam yang akan bisa memberikan terang, benderang, kemuliaan hidup kita, dan dan ini akan menjadikan kita selamat dunia akhirat. Baik. Saya pikir itu. Ya, silakan Ustadz Imam. Iya, tokoh, ulama, intelektual dan orang-orang yang berpengaruh yang telah diberikan anugerah oleh Allah karena ilmunya, karena ketokohannya, karena keintelektualannya itu sebetulnya punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah itu. Kenapa? Karena kita harus ingat ya ucapan dari Umar bin Khattab, hisablah kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah itu. Mestinya ini harus digunakan sebagai dasar. Kita diberikan kelebihan oleh Allah itu mestinya digunakan untuk betul-betul mencarikan solusi yang tuntas atas kondisi yang terjadi di negeri ini, terutama terkait sama kondisi yang saat ini telah kita biasakan, kondisi yang sangat gelap. Saya bayangkan ini kondisi jahiliyah modern lah. Kemudian apa yang mesti dilakukan oleh mereka? Karena ini bertanggung jawab, pasti itu nanti akan diminta pertanggungjawaban itu para tokoh, ulama, intelektual itu terkait kondisi ini. Apa yang mesti dikerjakan? Saya memimpikan bahwa para tokoh, ulama, cendekiawan itu memikirkan atau katakanlah melakukan koreksi terhadap kondisi ini betul-betul dengan landasan yang kuat. Landasan yang digunakan untuk membedah persoalan ini adalah risalah Islam. Saya berharap ya itu segera para tokoh intelektual, ulama itu berkumpul kemudian membahas ini dari sudut pandang Islam yang sesungguhnya seperti apa. Pasti nggak ada suatu perkara yang tidak ada rujukannya untuk mencari jalan keluar. Ya, dan yang berikutnya adalah kita harus meyakini bahwa satu-satunya risalah yang betul-betul akan membawa solusi tuntas itu adalah risalah Islam. Dan itu mestinya harus diyakini dengan seyakin-yakinnya. Tasdik al-jazm lah, kita betul-betul meyakini sesuatu dengan seyakin-yakinnya 100% la raiba fi, tidak ada keraguan. Jadi mestinya ini yang harus diyakini bahwa Allah telah memberikan risalah yang sempurna dan risalah itu harus bisa digunakan untuk mengatasi persoalan ini. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini
betul-betul digunakan sebagai wahana atau katakanlah suatu momen untuk melakukan perubahan yang hakiki. Dan saya berharap betul-betul ya ketemu suatu kaum muslimin merindukan suatu sistem kehidupan yang diridhoi oleh Allah, diterapkannya syariat Islam secara kafah. Nah, ini yang saya sebetulnya rindu ini ya, rindu keinginan umat Islam untuk menyatakan bahwa kami rindu untuk hidup dalam naungan Islam secara kafah. Mudah-mudahan setelah ini kaum muslimin semua berjuang untuk terwujudnya kehidupan yang mudah-mudahan walaupun kondisi gelap, hati kita karena kita berkuat itu mudah-mudahan posisi yang terang, dan itu posisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin itu. Baik, terima kasih. Silakan, Ustaz Ifat. Baik, kalau apa yang harus dilakukan pemimpin negeri ini? Pemimpin negeri ini mayoritas muslim. Dan kita semua punya uswah hasanah, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan, mendakwahkan Islam, dan itu sudah terbukti menerangi kegelapan jahiliyah, membawa kepada cahaya nur Islam. Dan peradaban ini kemudian menjadi cemerlang gemilang selama berabad-abad. Dan Rasulullah sebagai pemimpin yang paling diakui tidak hanya oleh kaum muslimin tapi juga oleh orang-orang kafir sebagai pemimpin paling berpengaruh di dunia. Jadi pemimpin yang ada di negeri ini, yuk kita kembali kepada jalan Islam dengan tauladan utama adalah Rasulullah SAW. Baik, ya. Mana Ustaz Mardi? Iya, jadi kalau sudah perbincangan tadi terkait dengan tagar Indonesia Gelap, rupanya memang ini adalah sebuah akumulasi dari zaman kita dijajah dulu, Ustaz Syukur ya. Sampai kondisi kita merdeka di titik sekarang juga ternyata masih gelap. Nah, ya kan? Kalau dulu ada habis gelap terbitlah terang, nah kita ternyata juga belum terang juga. Habis gitu. gelap masih gelap juga. Masih gelap. Ini terangnya kapan Ustaz? Ketika Islam diterapkan. Nah, itu dia. Jadi yang menjadi sangat penting adalah ternyata ini adalah kasus atau sebuah sistemik gitu yang terjadi yang membuat kita gelap. Nah, bagaimana supaya terang nih Ustaz Syukur? Ya kembali pada Islam. Kembali pada Islam, Islam. ya, sobat muslim ya. Jadi memang kalau kita ingin hidup itu terang, ya, tidak gelap, ya jelas harus ada lampu, ya, harus ada cahaya. Cahaya itu apa? Ya tidak mungkin kalau bukan dari Islam. Karena Islam Allah turunkan ke muka bumi adalah untuk menerangi hidup kita, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua agar hidup kita menjadi terang benderang, ya. Kemudian hidup sejahtera, bahagia dunia hingga di akhirat insyaallah. Mungkin begitu ya, diskusi kita hari ini ya sobat muslim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perbincangan kita menjelang berbuka puasa di hari ke-7 bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pemahaman, kecerahan pada kita semua, agar Indonesia gelap yang hari ini kita rasakan, hari ini kita lihat, insya Allah akan segera diterangkan dengan diterapkannya Islam secara kafah dalam kehidupan kita insya Allah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.